Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yakdifu idza syaa' fi qulubil muridina law atal iradah wa yud'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah. Allati hiyal iman wal ibadah wa mahwu kullu rashmin wa adah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad sayyidi ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi sadatil qadah, amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dalam perkumpulan yang mulia. Mudah-mudahan Zat yang maha mulia memuliakan kita semua dengan segala doa, permintaan, Allah ijabah seluruh hajat. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita, dan dijauhkan daripada perbuatan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengampuni dosa kedua orang tua kita, ibu bapa kita, dan Allah muliakan mereka senantiasa dengan keridhaan serta ketinggian derajat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat perkumpulan seperti ini pula menetapkan untuk kita semua umur yang panjang dalam keadaan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita, Allah mudahkan urusan rizki kita dalam keadaan berkat serta pula manfaat. Dan Allah tetapkan untuk kita semua husnul khatimah ketika wafat di akhir hayat. Dan Allah perkenankan kita semua kelak memasuki syurganya Allah tanpa adanya hisab, berkumpul bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah, tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian pertama daripada bulan Ramadan telah melewati kita. Awal-awal bagian pertama bulan Ramadan telah berlalu bersama kita. Maka ini menjadi satu introspeksi bagi kita semua. Melewati 10 awal daripada bulan Ramadan, kita lihat apakah kita termasuk orang-orang yang di waktu ini, di saat-saat bulan Ramadan yang mulia seperti ini, kita adalah makhluk Allah, hamba Allah yang tidak luput dari pandangan rahmatnya, pandangan perhatiannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita melewati bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh kemuliaan, dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling daripada kita. Di dalam kitab Ayyuhal Walad Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau, beliau menukil daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamatu i'radillah anil abdi ishtighaluhu bima la ya'ni. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alamat atau suatu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari seorang hamba, Allah tidak memandang kepada seorang hamba, yaitu hamba tersebut menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak manfaat. Di bulan Ramadan, ibadah sunnah kita bernilai wajib, sedekah kita berlipat ganda. Artinya di bulan Ramadan berapa banyak perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan yang bernilai ketaatan, kemanfaatan di sisi Allah. Atau jangan-jangan kita adalah golongan orang-orang yang Allah berpaling daripada mereka, yaitu kita di bulan Ramadan malah mencari kesibukan,
menghabiskan waktu berpuasa, menghabiskan waktu-waktu kita cuman hanya untuk tidak ada nilai di sisi Allah, cuman hanya untuk menghabiskan waktu saja. Membuang-buang waktu aja supaya kada kerasaan puasa aja lah. Jadi mulai sungsung haur becatur aja. Kada kerasaan tengah hari. Nah ini becatur ini kira-kira nilai manfaatkah kadakah? Oh ini alhamdulillah gurai para RT, para RW sepakat ini bukan nilai maksiat. Bujur. Bujur kada ada nilai maksiat bujur. Tetapi ketika pian becatur tadi ini kita timbang, kita ukur. Ujar Nabi, alamat tanda bahwasanya seorang hamba kada dipandang oleh Allah, inya banyak menyibukkan diri dengan sesuatu yang kada bernilai manfaat. Bukan maksiat, bukan. Nabi kada menyambat maksiat, kada. Tapi kita hamba yang mana menghabiskan waktunya kada ada nilai manfaat. Becatur itu bukan nilai maksiat, tapi juga bukan nilai manfaat. Cuman bilanya sampai juhur tak asar, nah ini bisa jadi lah. Gara-gara becatur, haur kalah aja menambah, taruh sepapan. Nah kan ini jadinya nangka itu juga akhirnya. Nah jadi bisa kita lihat, bisa kita ukur, ini bulan Ramadan sudah 10 hari awal berlalu dari kita. Nilai manfaat berapa banyak yang bisa kita lakukan? Nilai ketaatan berapa banyak yang sudah bisa kita kerjakan. Tapi sebaliknya kalaunya banyak gawian kita, banyak pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan yang tidak ada nilai manfaat walaupun bukan nilai maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah kalau memang nang kita gawi adalah maksiat. Ibu-ibu sibuk di dapurnya. Panyungsungnya bangun ya bubuhan ibu-ibu juga. Kada lawas imbah di masjid begarakan bangun bubuhan ibu-ibu. Belum lagi jam berbuka sudah sibuk ibu-ibu dengan masakannya. Cuman jangan khawatir lah, pernah bertanya seorang wanita kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang para laki-laki yang berjihad. Laki-laki yang berjihad, yang berangkat haji adalah laki-laki, yang berangkat umrah adalah laki-laki bersama Nabi. Lalu perempuan-perempuan apa bagiannya ya Rasulullah? Ini kalau nang berjihad, berperang, lalakian, artinya nang dapat pahala ganal itu lalakian. Lalu apa bagian para wanita? Ujar Nabi SAW, jihadnya para wanita yaitu tadi di rumah. Taat kepada suami, taat kepada pasangan, menghidangkan makanan lah. Apalagi ibu-ibu ini, ibu-ibu, ini banyak ibu-ibunya. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling gampang masuk surga tuh babinian boy. Ini pian habarakan lawan bubuhan bini pian. Artinya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara laki-laki dan perempuan yang paling gampang masuk surga itu perempuan. Idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Apabila kata baginda Nabi SAW perempuan sholat 5 waktu. Alhamdulillah lah, yang paling rajin sembahyang ini babinian. Yang paling perhatian sholat 5 waktu ini perempuan. Kalau nang lalakiannya kadang lah alasan begawian. Wasamat syahraha dan begitu pula puasa di bulan Ramadan. Puasa melaksanakan kewajiban. Babinian, jangankan puasa wajib, puasa sunnah rancak dikerjakan. Senin Kemis, puasa Rajab, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Julhijjah, puasa Arafah, paling rajin babinian. Ya selajurlah diet menurunkan berat badan. Ini perempuan. Yang pertama sholat 5 waktu, yang kedua puasa di bulan Ramadan.
Yang ketiga menjaga kemaluan. Yang paling besar rasa malunya bebinian juga. Yang terakhir taat kepada pasangan. Maka kata baginda Nabi, silahkan masuk surga lewat pintu yang manapun. Artinya saka hendak pian. Artinya pian terserah hendak masuk surga lewat nang mana aja. Lewat pintu yang pertama pindah hibak kurang, lewat pintu nang kedua aja. Terserah, boleh. Jangankan paribasanya kalau surga tuh ada lalungkangnya, ada jendelanya, pian kada hendak lewat lawang, lewat lalungkang pun boleh. Artinya saking mudahnya, saking gampangnya perempuan masuk surga. Cuman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ketika Isra Mi'raj. Allah perlihatkan neraka. Allah perlihatkan neraka. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat paling banyak isinya neraka itu perempuan. Nah, ini perempuan lah. Paling gampang masuk surga, cuman paling banyak di dalam neraka. Paling gampang masuk surga, cuman kata baginda Nabi ketika Isra wal Mi'raj, Allah perlihatkan neraka yang paling banyak isinya perempuan. Ini ada apa dengan perempuan? Kalau urusan sholat 5 waktu, biar jangan tanya lagi lah, paling rajin. Kalau urusan puasa, alhamdulillah paling taat. Menjaga kemaluan, cuman yang terakhir ini wa ata'at ba'laha, taat kepada pasangan ini nang rasa pinangalih sama mungkin lah. Taat kepada pasangan. Apalagi bulan Ramadan nang kayak inilah. Parut lapar, disuruh bemasak pulang lah. Ya mau menyenyarik gitu lawan laki lah. Nang kayak itu juga kadang. Nang terlambat bangun ibu-ibunya. Cuman bilanya terlambat bangun ini kada hakun disalahkan. Apa garang ikam ni kada menggarak aku jelah pas kada ingat bemasak. Akhirnya mudah lisan-lisan tadi mencaci maki pasangan. Nah, cacian pian, kalimat-kalimat kasar pian itu bukan bagian daripada ketaatan. Bukan daripada ketaatan kepada pasangan. Makanya paling gampang perempuan itu masuk surga, tapi paling gampang pula perempuan itu dilaknat oleh Allah. Ibu-ibu ketujuh berangkat majelis, ketujuh berangkat yasinan, ketujuh berangkat ziarahan. Cuman kadang melupakan kewajibannya, harus izin kepada pasangan. Tulak haulan, tulak ziarahan. Ujar nang bini abahnya, aku hendak tulak ziarahan 3 hari 3 malam. Kalting tem lah, kalting tim. Kalsel, kaltim, kalteng. Aku hendak tulak ziarah 3 hari 3 malam, aku beizin. Ujar nang laki, amun ikam tulak siapa nang bemasak di rumah. Kada tahu nang penting aku bepadah. Ini kada bepadah aja ngarannya, biar memaksa. Beizin itu bila nyejar laki kada, ya kada. Kalau ini kada tahu yang penting aku tulak ya sudah bayar aja. Ini ngarannya pian cuma pemberitahuan, bukan minta izin. Maka pian keluar selangkah dari rumah pian, nih ibu-ibu keluar selangkah daripada rumah pian, pintu rumah pian, maka langkah demi langkah itu bukan nilai ibadah. Kenapa? Tanpa izin pasangan, tanpa izin suami pian, maka selangkah pian bernilai dilaknat oleh Allah. Ini yang sering terjadi. Bujur aja nang kepala rumah tangga tuh lakinya. Cuman nang mengatur segala-galanya nang bini. Ini dasar kayak itu guru aja lah. Ibarat dalam kepala tuh, kepala nih kada kau menoleh amun kada gulu nang bergerak. Nah gulu tuh bini aja lah. Akhirnya apa? Ketaatan tidak didapatkan. Biar mendengarlah satu riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Magir tu ala ahadin nisa, Nabi sallallahu alaihi wasallam magir tu ala Khadijah. Kebetulan banyak peringatan hauliyah daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada salah satu istri-istri Nabi melebihi rasa cemburuku kepada Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah berjumpa dengan Khadijah
Tapi yang paling aku cemburui di antara istri Nabi yang berkumpul dengan beliau satu zaman dengan beliau, tapi yang paling cemburu itu adalah istri Nabi Sayyidah Khadijah. Tidak kepada Hafsah, tidak kepada Hindun, tidak kepada yang lainnya, tapi kepada Sayyidah Khadijah. Padahal Sayyidah Aisyah itu dikawin oleh Nabi SAW setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Tidak pernah aku merasa cemburu, lebih cemburu daripada rasa cemburu kepada Khadijah. Jadi Nabi itu tidak menikah lagi, artinya beliau cuma beristri Sayyidah Khadijah, tidak beristri 2, 3, 4, kecuali setelah wafatnya istri beliau Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Aisyah, aku tidak merasa cemburu lebih besar, lebih banyak cemburuku kepada istri Nabi Sayyidah Khadijah. Apa sebabnya? Karena baginda Nabi SAW banyak menyebutnya. Jadi Nabi sering bercerita tentang Sayyidah Khadijah. Bahkan setelah beberapa tahun wafatnya. Oh Khadijah seperti ini, oh Khadijah seperti ini. Itu yang membuat salah satunya Sayyidah Aisyah merasa cemburu. Padahal orangnya sudah beberapa tahun telah wafat, namun lisan Nabi masih sering menyebut memujinya. Apa yang dikerjakan Sayyidah Khadijah? Salah satu perbuatan, amalan, pekerjaan Sayyidah Khadijah itu adalah perempuan, seorang pasangan, seorang istri yang tidak pernah bermuka masam kepada baginda Nabi Muhammad. Tahu pian muka masam? Muhapian tuh lagi sarik, lagi meraju, pas segi 4 nah itu muka masam tuh lah. Ini Sayyidah Khadijah kada pernah nangka ini. Apalagi jangan pian takunakan bemamai bang. Nah, apalagi bemamai lah. Jangan pian tanya apakah Sayyidah Khadijah bemamai. Apalagi bemamai. Bermuka masam saja beliau tidak. Bahkan ketika baginda Nabi SAW sebelum diangkat menjadi seorang Nabi. Sebelum menerima wahyu. Baginda Nabi sering khalwat. 2 hari, 3 hari, kadang seminggu, kadang beberapa hari. Yang mana perbekalan tersebut yang menyiapkan adalah Sayyidah Khadijah. Dalam riwayat, Sayyidah Khadijah ini adalah perempuan paling kaya di kota Makkah. 2/3 kekayaan kota Makkah itu adalah paling kaya adalah Sayyidah Khadijah. Punya banyak pembantu, punya banyak pelayan. Namun beliau tidak mengizinkan satupun untuk melayani baginda Nabi dalam urusan makan. Beliau sendiri yang turun tangan. Ketika Nabi berangkat khalwat, menyendiri beribadah, yang menyiapkan makannya adalah Sayyidah Khadijah. Ini disiapkan untuk 1 minggu, ini disiapkan untuk beberapa hari. Dan apabila baginda Nabi tidak turun daripada khalwatnya di atas goa sana, yang mana itu kalau ini pian coba-coba anak naik ke atas sana itu 2,5 jam, kada kurang berjalan batis. Nabi di sana, kalaunya sudah beberapa hari Nabi tidak turun, maka naik. Sayyidah Khadijah menengok baginda Nabi, membawakan makanan. Apakah ada tersedia makanan baginda Nabi atau sudah habis? Padahal saat itu dalam riwayat umur Sayyidah Khadijah sudah masuk umur 50 tahun. Bayangkan biarlah betapa sabarnya Sayyidah Khadijah. Bahkan dalam riwayat pernah juga disebutkan di dalam kitab Manaqib Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar juga disebutkan bahwasanya Sayyidah Khadijah menunggu baginda Nabi SAW di depan pintu rumah beliau. Baginda Nabi pulang dari berdakwah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah. Sayyidah Khadijah sudah beberapa hari tidak makan. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut beliau. Tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut beliau. Baginda Nabi datang. Jangan pian tanya apakah Nabi kenyang. Sama lah. Namun apa? Ketika baginda Nabi datang dalam keadaan lapar seperti ini, apakah pian berpikir bahwa Sayyidah Khadijah akan mengomel? Jangankan ngomel, muka masam saja tidak ada. Tersenyum. Makanya baginda Nabi SAW pantas mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku.
Beliau dicaci di luar rumah, beliau dihina di luar rumah, beliau diganggu di luar rumah. Namun ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, kembali kepada keluarganya, beliau lupakan segala kesusahan tersebut. Baiti jannati. Jangan pian balik, baiti nari. Ujar laki pian rumahku nerakaku. Di luar sudah mau kepala, banyak urusan, banyak masalah. Masuk rumah hanya selangkah. Jangankan tercapai sebiji nasi, masihlah sudah mamayan bini masuk telinga, keluar telinga kiri. Mahampura seliur bini bemamah. Belum tercapai nasi lagi. Nah kira-kira panutan pian nang mana? Sayyidah Khadijah, pemimpin daripada segala wanita di muka bumi, pemimpin para wanita kelak yang akan masuk ke dalam surga, atau panutan pian nang lain? Ini Sayyidah Khadijah. Maka pantas kata Sayyidah Aisyah, aku tidak pernah merasa cemburu, rasa cemburuku melebihi kepada Sayyidah Khadijah. Apa sebabnya? Yang paling sering disebut oleh Nabi, yang paling sering dipuji oleh Nabi Sayyidah Khadijah. Bahkan ketika hisar lah. Dan kalau baca sejarah, mendengar sejarah, Nabi kita itu pernah dihisar. Diungsikan. Tahu pian diungsikan? Di kampung sini suruh berjauh ke ujung sana. Orang nang berjualan di kampung sini, bilanya keluarga Nabi nang hendak nukar ada dibariakan. Walaupun duit banyak, begitu pula napa nang dijual oleh keluarga Nabi, kada boleh dibeli, kada boleh bertegur sapa, kada boleh bersosial, kada boleh berkumpul-kumpul, dihisar baginda Nabi. Dengan siapa yang menemani? Keluarganya, Sayyidah Khadijah. Yang mana dalam riwayat gigi geraham Sayyidah Khadijah itu sampai menjadi tajam. Karena lamanya beliau memakan dedaunan. Tidak ada makanan yang dimakan. Ada duitnya, tapi orang tidak akan menjuali. Apakah pernah terlontar dari lisan beliau merasa tertekan, merasa berat berkawin dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Jadi masa-masa yang paling berat itu, di masa-masa Nabi SAW paling berat, yang menemani itu semua adalah Sayyidah Khadijah. Maka kiranya pantas Nabi SAW memujinya, sering menyebut namanya, bahkan seluruh hartanya diberikan untuk baginda Nabi SAW. Cuman yang jadi mungkin pelajaran bagi para perempuan kita, bagaimana menjadikan rumah itu surga bagi suaminya. Yang mana ketika di luar rumah dicaci maki, dihina, mendapatkan segala masalah, urusan pekerjaan lain sebagainya, tapi ketika masuk rumah menjadi tenang. Kenapa? Melihat senyuman, melihat wajah indah istri menyambut. Bahkan dalam riwayat baginda Nabi perutnya lapar, Sayyidah Khadijah perutnya kosong. Baginda Nabi berbaring di atas pangkuan Sayyidah Khadijah, dan alhamdulillah beliau bisa tertidur. Dalam keadaan perut kosong, dalam keadaan lapar, bisa tertidur. Ini menunjukkan ketenangan lah. Walaupun perut lapar, walaupun perut kosong, bisa tertidur, menunjukkan ketenangan. Nah beginilah keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana seorang istri, wa ata'at ba'laha, dan taat kepada pasangan. Nah, jadi setidaknya pian mulai di bulan Ramadan ini, memang waktu lapar itu emosi itulah kadang memuncak. Ibu-ibu kadang kalau sudah lapar itu memuncak emosi. Pina rangot lah. Nah, itu biasa terjadi. Kadang kada sadar pian merangut, pian bemamai itu bisa melukai perasaan suami pian. Yang mana suami pian adalah jalan kemudahan menuju surganya Allah. Ini yang kadang kada sadar para ibu-ibu, kadang dilupakan bahwasanya kayak apapun bentuk suami pian, nya Sayyidah Khadijah wajar aja guru aja lah laki sidin Nabi. Laki sidin Nabi. Sayyidah Asiyah, pian tahu Sayyidah Asiyah? Bininya Fir'aun. Kada perlu berkisah panjang lebar Fir'aun lah. Pian sudah mendengar Fir'aun pun top sudah lah. Kada usah pian bandingkan lawan laki pian. Kada ada napa-napanya laki pian urusan kemaksiatan lawan Fir'aun.
Suah kalaki pian mengaku Tuhan, amun mengaku wali rancak guru aja lah. Fir'aun punya seorang istri Sayyidah Asiyah. Ada perempuan-perempuan yang apabila nanti kelak di dalam surga menjadi pemimpinnya. Di antaranya Sayyidah Khadijah, di antaranya Sayyidah Fatimah, di antaranya Sayyidah Maryam, di antaranya adalah Sayyidah Asiyah. Ini kalau pian beranggapan wajar Sayyidah Khadijah taat kepada suaminya karena lakinya adalah baginda Nabi Muhammad. Tapi ini Sayyidah Asiyah, lakinya Fir'aun. Fir'aun lakinya. Kira-kira pian mau membandingkan laki pian lawan Fir'aun. Ulun handaknya taat jolon laki ini, amun laki ulun kayak Nabi. Lah ini Sayyidah Asiyah, lakinya Fir'aun. Artinya amun masih kurang lebih jauh daripada Fir'aun, baik taat halah. Kenapa Sayyidah Asiyah saja taat kepada suaminya? Artinya kada ada alasan panyumbahyang kah kadakah laki pian itu urusan inya. Laki pian ahli taat, ahli maksiat itu inya bertanggung jawab. Kenapa? Karena lelakian ini bertanggung jawab untuk dirinya, untuk pasangannya, untuk anak-anaknya. Makanya perempuan gampang masuk surga. Kenapa? Karena ketika dia taat kepada suaminya, urusan yang lain selesai. Pian puasa, pian sholat, pian menjaga kemaluan, pian taat kepada pasangan, silahkan ujar Nabi masuk surga lewat pintu nang manapun. Tapi kalau lelakian hendak masuk surga, bagaimana istrimu? Ulun hendaknya menagur jelah, sudah di akhirat nih hendaknya menagur cuman tawaninya. Nah, ini pian naudzubillah summa naudzubillah. Dayus lah, ada istilah dayus di dalam agama. Dayus. Dayus itu apa? Ada 3 golongan yang tidak akan mencium bau surga. 3 golongan yang tidak akan mencium baunya surga. Jangankan masuk, mencium aja kada. Surga itu dalam riwayat bisa tercium bau harumnya kepada orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk surga 500 tahun berjalan batis. Ini ada yang membanam iwak di Muhara Kintab sana, jangan pian takuni sampai keciuman ke sini lah. Ada harapan pian. Kayak apapun harumnya. Tapi surga bisa tercium dari perjalanan 500 tahun. Nah, ada beberapa golongan yang tidak akan mencium masuk surga. Jangankan masuk, jangankan mencium, apalagi masuk. Di antaranya siapa? Dayus tadi. Dayus itu apa? Orang yang merasa ridho, merasa tenang, keluarganya melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran kepada Allah. Karena kada wani lawan bini, bini membuka aurat kada ditagurnya. Bini melakukan sesuatu yang salah kada ditagurnya. Kada usah pian takonakan kayak apa babinian lawan laki lah. Biasanya nang kayak itu jo babinian kadang kada menagur lawan laki, salah kah bujur kah. Ini pertanyaan kesenpion lah. Masih balon. Ada kemarin tuh korupsi apa ngarannya? Korupsi timah. Siapa artis itulah? Sandra Dewi. 200 berapa triliun lah pokoknya. Kira-kira ulun takuni pian itu nang bini korupsi tadi kira-kira tahu kada kalau itu duit korupsi? Kira-kira pian jawab nih lah. Kira-kira tuh babinian nang artis itu tadi tahu kada kalau lakinya itu duit korupsi? Tahu apa kada? Tahu. Kalau menurut ulun kada tahu. Kenapa? Babinian itu kalau urusan duit kada mau tahu. Coba bian lah, nah julungi duit banyak, kada mau tahu babinian. Nang mau tahu babinian kalau urusan duitnya kurang. Biasa gaji 7 juta, masuk ke rumah 4 juta, abahnya mana sisanya? Bujur kada? Amun urusan duitnya banyak nang masuk ke dalam rumah, babinian kadang kada mau tahu nih halal kah haram abahnya. Ini yang terjadi kepada perempuan biasanya. Halal apa haram? Kada mau peduli. Yang penting urusan duit lancar. Nang biasanya sehari 200 ribu, 100 ribu gasan nukar pembukaan, bilanya kurang. Nah ini yang jadi pertanyaan oleh babinian. Ini kenapa kurang abahnya? Tapi kalau masih tetap apalagi lebih, babinian kada betakun biasanya.
May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Makanya belajar agama. Kenapa? Karena nang masuk ke dalam perut kita itu bernilai di situ. Bubuhan ibu-ibu jangan pian anggap gampang lah. Nang haram masuk ke dalam perut pian yakin, pian sholat, puasa, taat kepada pasangan, menjaga kemaluan, gampang pian masuk surga. Tapi kadang pian dilupakan ketika pian sholat, ketika pian puasa, nang di dalam perut pian nang pian pakai halal apa haram. Lukmah, satu suapan nang masuk ke dalam perut pian daripada yang haram. 40 hari 40 malam pian beribadah kada diterima oleh Allah. Jadi jangan mengeluh kadang biasanya ulun ni rancak sudah berdoa imbas sembahyang sebelum sembahyang cuman ulun aneh rasanya doa-doa ni kadang-kadang dikabulkan. Bujur gawian pian bujur, bagus gawian pian taat kepada Allah, tapi kadang pian melupakan nang di dalam perut pian itu halal apa haram. Sedang bermunajat kepada Allah tapi perantara bermunajat itu daripada sesuatu nang haram. Kenapa? Karena pian kadang mengetahui ini halal apa haram. Nang masuk ke dalam rumah pian halal apa haram? Laki pian lah. Gawian menyupir. Nyupir lah. Supir ini biasanya kada jauh lawan mengantuk. Mengantuk. Bawa batu bara kah napa kalah. Kada jauh lawan mengantuk. Bilanya mengantuk, otomatis gawian terbengkalai. Akhirnya apa? Pasang narkoba. Nukar narkoba, sabu-sabu supaya kada mau teguring. Nang bini kada peduli. Yang penting setoran tetap terjaga. Urusan inya makai narkoba kah atau kada itu urusan nomor sekian. Yang penting duit nang masuk ke dalam rumah biasanya sebulan sekian harus sekian. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Pian lihat yang masuk ke dalam rumah pian ini halal apa haram. Maka sebaliknya seperti itu pula. Laki-laki akan jatuh kepada golongan dayus, anak gadisnya, istrinya mengerjakan sesuatu yang haram namun dia diam. Mengerjakan sesuatu yang dilaknat oleh Allah dia diam. Anak gadisnya dibawa orang lah. Akhirnya tulak tarawihan juga aja. Tapi lain pasangan. Lain pasangan nang halal. Anak gadis pian akhirnya sudah biasa zaman waih ini sudah biasa aja pian lah sudah biasa. Nang ngaranna lakian wabinian itu sudah biasa tulakan kemana lain sebagainya. Bukan masalah biasa atau kada, ini halal atau haram. Bahkan berapa banyak di antara kita nang dibunguli lah. Dibunguli dengan 2 gram emas. Datang lalakian ke rumah pian. Ulun hendak lawan anak pian menjulungi ikatnya. Betunangan lah bahasanya. 2 gram emas. Imbah itu kahulu kahilir anak pian dibawanya. Kadang dibawanya ke sini, kadang dibawanya ke sana. Akhirnya kan sudah tunangan. Sudah tunangan belum tentu halal. Nah pian diam seperti ini, pian ridho dengan seperti ini, pian kadada menagurnya, kadada mencegahnya. Nah ini dayus namanya. Maka jangan harap masuk surga, mencium bau surga aja kada. Nah jadi alhamdulillah. Di bulan Ramadan 10 awal berlalu kepada kita, maka kita lihat alamatu i'radillah anil abdi istighaluhu bimala layakni. Gawian-gawian kita di bulan Ramadan ini, perbaikan-perbaikan kita dalam keseharian kita kira-kira bernilai kemanfaatan atau jangan-jangan bernilai kelalaian. Maka kita lihat itu adalah suatu tanda Allah memandang kepada kita atau Allah telah berpaling dari kita. Pekerjaan kita akan menunjukkan siapa kita. Kalau kita banyak melakukan ketaatan itu tandanya Allah memandang kita. Kita senantiasa hadir di sholat berjamaah, selalu terdepan ketika melakukan kegiatan ibadah. Itu tandanya Allah sedang memandang kita. Namun kalaunya Allah titipi rizki, maka kita semakin jauh daripada itu semua. Allah titipi harta, semakin jauh kita daripada ketaatan itu semua. Berarti itu tandanya Allah berpaling daripada kita. Maka itu introspeksi bagi kita semua. Hasibu ampusakum qablaan tuhasabu. Kita lihat bahwasanya kita saat ini sedang dipandang oleh Allah atau jangan-jangan Allah berpaling dari kita. Khususnya di bulan yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah gerakan hati kita, Allah gerakan sanubari kita.